Perkenalkan, saya perawat dari Puskesmas Manjujaya ingin melaksanakan edukasi tentang stunting. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa ya? Ibu Mila. Ya, anaknya namanya siapa ya, Bu? Ini Reno. Reno. Baik, bisa saya mulai? Ya. Stunting sendiri itu adalah satu isu penting dalam dunia kesehatan anak-anak yang masih menjadi perhatian besar, khususnya anak-anak di negara terbelakang dan negara berkembang. Stunting adalah masalah tumbuh kembang anak yang ditandai dengan tinggi badan anak yang rendah sementara berat badannya mungkin normal sesuai dengan usianya. Anak dikatakan stunting bila tinggi badannya tidak bertambah signifikan sesuai dengan usianya atau bila dibandingkan dengan tinggi badan yang anak itu dapatkan saat baru lahir. Sementara anak di bawah 5 tahun yang memiliki berat badan rendah atau sangat kurus dari usianya itu disebut wasting. Anak menderita stunting dan wasting bila anak memiliki tubuh yang pendek atau kerdil dan badannya juga sangat kurus disertai adanya gangguan perkembangan otak dan keterlambatan kemampuan anak. Masalah stunting yang kerdil tentu akan berdampak buruk bagi kehidupan anak, termasuk gangguan sistem kekebalan tubuh, gagal tumbuh, masalah fungsi otak, dan perkembangan organ, rentan infeksi, gangguan fisik dan mental, serta mengancam produktivitas dan fungsi hidup di masa depan. Yang mau ditanyakan, Bu, mengenai gejalanya atau apa? Boleh. Gejala stunting yang mudah dikenali yaitu tumbuh lebih lambat dari yang seharusnya, perkembangan lambat seperti dalam bicara, berjalan, tumbuh gigi, atau tahapan bayi normal lainnya. Apabila mencurigai gejala tersebut pada anak, mohon segera konsultasi ke dokter ya, Bu. Iya. Ibu dapat memperbaiki kesehatan anak dalam 1000 hari pertama kehidupannya, maksudnya sampai usia 2 tahun dengan beri nutrisi terbaik untuk anak-anak. Penyebab stunting yang harus diwaspadai yaitu 1. Kekurangan gizi pada ibu hamil, maksudnya semasa hamil mungkin semasa hamil ibu mengalami sakit malaria atau hipertensi, HIV atau AIDS atau riwayat penyakit lainnya juga mempengaruhi perkembangan janin di dalam kandungan. Stunting bisa juga terjadi bila ibu hamil tidak cukup mendapatkan asupan nutrisi seperti kalsium, zat besi, asam folat, omega 3 serta vitamin dan mineral penting lainnya. Akibatnya, janin di dalam kandungan juga tidak mendapat nutrisi yang memadai, lahir dengan berat badan rendah, risiko gizi buruk, atau komplikasi lain. Yaitu yang kedua, infeksi atau penyakit menular. Yang ketiga itu kurang gizi. Sedang masa kehamilan, baru lahir, dan periode emas atau golden egg, anak membutuhkan asupan gizi seimbang dan nutrisi lengkap untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Bukan hanya untuk kesehatan otak, namun juga kesehatan fisik, mental, emosional, dan kognitif. Maka dari itu, orang tua harus memenuhi kebutuhan gizi anak dengan lengkap, yaitu dengan memberikan si kecil makanan setiap hari seperti susu, vitamin, suplemen, dan lain-lain ya, Bu. Yang keempat, pola pengasuhan yang tidak memadai. Misalnya, mungkin orang tua belum memahami pola pengasuhan yang baik untuk anak dan kurang pengetahuan tentang pentingnya gizi untuk anak. Kondisi ini dapat membuat anak terabaikan, kekurangan asupan nutrisi. Yang kelima, faktor lingkungan. Lingkungan sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Bila anak lahir di lingkungan yang kekurangan akses makanan bergizi dan air bersih, anak-anak akan berisiko malnutrisi dan gagal tumbuh. Cara mencegahnya yaitu dengan 1. Penuhi nutrisi selama kehamilan ya, Bu. Yang kedua, penuhi nutrisi kecil dengan optimal. Misalnya seperti nutrisi penting yaitu seperti vitamin A, B kompleks, C, D, E, dan K, mineral seperti kalsium, magnesium, fosfor, sulfur, sodium, kalium, dan klorida, protein, lemak sehat, karbohidrat, dan cairan. Yang ketiga, mempraktikkan kebersihan yang benar. Keempat, mengatasi anak yang susah makan. Orang tua dapat menerapkan cara mengatasi anak yang susah makan dengan cara 1. Memberikan variasi makanan yang sehat dan beragam, 2. Melengkapi kebutuhan gizi seimbang termasuk sepertiga buah dan sayur. Yang ketiga, konsumsi minuman sehat seperti susu, teh buatan rumah, jus sayur dan buah, infus buatan, yogurt, dan lainnya. Berikan sekecil camilan sehat seperti potongan buah, salad sayur, oatmeal,
konsultasi dengan tim pelayanan kesehatan. Baik itu Ibu, materi yang bisa saya sampaikan ada kurang dan lebihnya, mohon maaf ya Bu. Apa bisa diterima? Bisa. Terima kasih ya Bu, permisi. Ya.